Badung adalah tujuan pariwisata yang terus berkembang. Mari kita bersama-sama tetap menjaga seni budaya Bali agar taksu Bali tetap terjaga untuk diwariskan pada anak cucu kita. Dari Badung, kita bersama-sama membangun Bali. Dipersembahkan oleh Yayasan Bali Lestari. Selamat pagi masyarakat Bali dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan Ide Bagus Pade Kusumo yang biasa disapa dengan nama Gus Pade. Di saat yang berbahagia ini tentunya masih semua akan kami ajak berbincang dalam channel Bali Lestari TV. Apa perbincangan kami terkait tentang Wangsa yang ada di Bali. Karena pada kesempatan kali ini, kehidupan seni, kehidupan budaya tradisional maupun paham-paham di Bali semakin banyak digali. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Wangsa. Seperti apa Gus Pade menanggapi atau memiliki pengertian tentang Wangsa? Mari bersama-sama simak perbincangan saya dengan Gus Pade. Halo Tu Haji, Gus Pade. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu juga. Baik, seperti sudah saya sampaikan barusan, saat ini di Bali semakin banyak diulas berbagai hal tentang kearifan lokal. Salah satu diantaranya adalah Wangsa. Menurut Gus Pade, seperti apa sih Wangsa itu dipahaminya? Baik, terima kasih Desa yang sudah menyampaikan. Sekilas saya ingin membedah Wangsa itu secara umum, Ya. bahwa di Bali kewangsaan itu sangatlah kental, menjadi sebuah peradaban sosial dari tradisi ke tradisi, zaman ke zaman, tetap aja dari keturunan ke keturunannya. Dari apa pemahaman saya bahwa Wangsa itu dibentuk oleh leluhur kita yang mempunyai fungsi dan tugas yang teramatlah sangat mulia, di mana kewangsaan itu adalah lebih menukik kepada penugasan sosial yang ada dalam kewangsaan itu sendiri. Wangsa bukanlah status, lain Wangsa merupakan fungsi sosial yang ada di Bali. Nah, ini yang menarik tadi. Bukan status, tetapi sebagai sebuah napi barusan Fungsi sosial. Fungsi sosial. Nah, ini barangkali tidak semua memahami itu tentang status, bukan sebagai sebuah status sosial gitu ya. Gimana selanjutnya, Riji? Menarik ini. Wangsa itu terbentuk merupakan fungsi sosial, di mana Wangsa itu adalah sebuah penugasan terkait yang ada dalam sastra Wangsa, buku sastra Wangsa itu, melainkan di sana sudah dipaparkan jelas seorang Benese, seorang Pase, seorang Ide Bagus itu menjadi fungsi sosial, fungsi tugas yang harus ada di masyarakat, di mana keturunannya diberikan gelar. Seorang Ide Bagus, orang sucinya bernama Pedane, Pase, Iwayan, Inyoman, dan sebagainya. Itu bukan jarak sosial yang akan menyekat kehidupan sosial kita, melainkan fungsi-fungsi sosial di mana keturunannya diberikan juga. Tetapi ketika keturunannya diberikan gelar itu bukan berarti Dia seorang Brahmana. Contoh, ya. seorang Brahmana, keturunannya belum tentu Brahmana. Contoh seorang Ide Pedane, anak seperti Ide Bagus, Ya. beliau bukanlah seorang Brahmana. Yang Brahmana adalah orang yang Eka-jati dan Wijati, mengalami sebuah proses ritualitas di mana dia ditetapkan menjadi seorang Sulinggi. Wangsa di Bali selama ini kan dipahami secara politik, baik itu membuat kelompok, membuat suatu komunitas yang di sini berbahaya sekali. Sebenarnya Wangsa itu dibentuk oleh peradaban sejarah dulu, ada mempunyai tugas yang sangat khusus, di mana sastra Wangsa sudah dijelaskan seorang Benese gel-gel di dalam sastra Wangsa ditugaskan menjadi seorang Benese.
Seorang ide bagus, bila mana menjadi sulinggih, ada menjadi pedanda. Dan begitu sebaliknya jadi empu. Dan semuanya punya tugas masing-masing. Seorang kesatria menjadi begawan. Nah sekarang, selama ini kalau tidak ada pemahaman yang setara, yang bagus tentang kewangsaan ini akan menjadi sebuah sekat yang baru, yang menjadikan di mana antara kehidupan sosial kita menjadi berkelompok-kelompok. Padahal wangsa itu harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengatur sistem pemerintahan. Di mana sepengetahuan saya, seperti di Pedarman Besakih, di sana dibentuklah kewangsaan membuat sistem pemerintahan. Di mana diberikan gelar, pase, pandi, dan seterusnya. Kalau kita merujuk kepada sejarah, di Bali sudah jauh sebelumnya sudah ada pase. Pase kayu selam, pandi Bali. Dan itu semua berangkat dari fungsi tugasnya. Fungsi tugas, seperti di Batur. Orang Bali Mulo mungkin orientasinya di Batur. Orang Bali Jawa seperti kita orientasinya di Besakih. Makanya ada kayu selam, babang uding, ya, pasung gerigis. Pandi pun juga begitu. Di Prapen juga. Nah, sudah kebetulan antara sistem peradaban di Jawa di Bali itu mungkin sama. Di mana kita melihat dalam peradaban sejarah di Jawa, di Bali lah hijrahnya ajaran Siwa Buddha hijrah dari Bali setelah dihancurkan dari Jawa. Oleh sebab itu, dalam peradaban sistem pemerintahan dalam itu membuat sistem pemerintah. Makanya kalau kita melihat sekarang, di semua pedarman-pedarman kita ada di Besakih, Soroh, Jawa. Dan itu juga seterusnya. Kita seorang orang Bali Jawa, tergabung dalam sebuah konsep Sugihan Bali, Sugihan Jawa. Sugihan Bali adalah orang-orang Bali Mula. Sugihan Jawa adalah kita seperti ini, pendatang dari Jawa, yang orientasinya ke Besakih karena tunduk dalam peradaban dalam Batu Renggong. Jawa dalam Batu Renggong itu sudah punya sistem pemerintah. Adalah Bali Muda yang berorientasi pada mungkin Balingkang, mungkin Bedahulu, mungkin Jaya Pangus. Baik. Memang kalau dirunut lebih jauh itu sempat barusan diungkapkan bahwa wangsa itu merupakan satu buah produk pemahaman di masa-masa yang lalu, kemudian berkembang dipahami sampai saat ini. Namun mengalami pergeseran demikiannya. Nah, satu hal yang mungkin perlu Kramo Bali, Sepengetahuan Bali ketahui, wangsa itu sendiri bisa dikatakan mulai populer atau munculnya kapan itu, Cik? Sebenarnya kalau kita melihat peradaban di zaman Bali kuno sudah punya tugas sebagai juru gede. Kalau di Batur sekarang kita melihat juru gede Baleran, Alitan, itu zaman Bali. Karena dalam Batu Renggong membuat sistem pemerintah, maka dibuatlah kewangsaan. Kalau kita menuju ke Jawa kembali, tidak ada namanya Ide Bagus, tidak ada Pasar Giager, tidak ada namanya ada Empu dan Raden. Empu dan Raden. Itu Jawa. Kalau kita masuk ke Bali, di sinilah buat sistem pemerintahan punya tugas. Di mana sistem pemerintahan dulu tugas kewangsaan sebagai tugas fungsi untuk mengatur sistem pemerintahan dalam, dikemas kembali menjadi peradaban di desa Pekraman, disebut desa. Desa itu lagi dikemas menjadi Banjar. Di Banjar lagi dikemas menjadi Tempekan. Di desa itulah manusia pada di desa itu. Kala kita masuk sebuah desa. Manusia pada dalam artian semua punya tugas dan fungsi yang beran masing-masing. Sekarang kita andai kata sebuah bangsa berkelompok, bayangkan. Bayangkan, belum seorang Ide Bagus mengelompok, belum seorang Pasek mengelompok, belum seorang Pandai mengelompok. Bayangkan terjadi sekat-sekat yang justru akan mencari sesilahan sendiri-sendiri. Seakan-akan semua paling tinggi. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Ini penyebab akan terjadi masalah sosial yang berbahaya di Bali. Di Bali tidak ada tinggi dan rendah. Yang adalah sulinggih, penglingsir, pengucuk. Ya itu sebenarnya yang harus yang dipahami. pengisir belum tentu yang paling tinggi, yang berkualitas jadi pengisir karena pengetahuannya. Orang yang beli gelar wangsa dulu sudah pernah tentu bukan penugasan serta-merta langsung diberikan dolar, pasti dia berkualitas. Contoh, seorang keturunan Pasung Gerigis, seorang keturunan Karangbuncing, dia adalah memiliki keturunan namanya Keboiwo. Mungkinkah seorang Karangbuncing itu seperti Keboiwo? Belum tentu juga, kan? Maka dari itu seorang Ide Bagus, mungkinkah seorang Ide Bagus susahnya dengan di jenderal? Belum tentu juga. Atau seorang Pasek, mungkinkah seorang Pasek seperti Pugana? Belum tentu juga. Makanya bolehlah menjadi seorang sulinggih kita. Artinya sulinggih yang harus bersahabat, bersatu padu dalam ikutan desa, saling menghormat, tidak ada tinggi dan rendah. Oleh sebab itu maka wangsa ini sebenarnya untuk pelayanan sosial.
Karena di Bali syarat sekali tradisi itu diatur oleh sistem pemerintahan dalam. Ya. Kalau bayangkan Desa ya, kalau kita melihat sekarang ini, bayangkan betapa berbahaya sekali bila mana seorang wangsa berkelompok mencari sejarah masing-masing, mencari linting masing-masing, saling menggunakan diri paling tinggi. Dan pasti ada, kalau mencari yang tertinggi ada yang rendah dong. Betul. Siapa yang mau direndahkan? Makanya saya mohon kepada semua orang-orang Bali, kala sejarah Lilinting hanya dibilang sakti atau hebat, pasti dia bangga. Jelas. Namun dari mana leluhur dia bilang agak salah, dia akan marah. Baik, ini menarik Daji. Jadi ketika ini kan yang namanya perubahan selalu hakiki ya, yang luar biasa itu selalu ada perubahan luar. Tapi ada satu hal dari apa yang disampaikan barusan, Wangsa dengan segala artikulasi pemaknaan di dalamnya, Daji menekankan agar itu tetap spiritnya dimaknai dari zaman ke zaman tetap. Ya. Kemudian kita sekarang kaitkan dengan tadi sempat diungkap juga tentang keberadaan dalam bagaimana Wangsa itu menjadi frame dalam kehidupan bermasyarakat adat di Bali. Nah, ini bisa nggak dikaitkan dengan keberadaan catur warna itu? Ya. Kalau kita melihat menurut pandangan Tiang ya, saya pernah beberapa tokoh-tokoh sastrawan pernah bicara sama Tiang, di mana ada catur wangsa genep lengkap di sebuah desa, Ya, itu bisa dikategorikan desa wayah. desa wayah. Atau sebuah desa yang mempunyai sistem pemerintahan yang sempurna. Ada seorang pandi di sana, ada seorang bendesa, ada Ide Bagus, Anak Agung, Gusti Ngurah, dan seterusnya. Dan dia sendirilah yang mengatur sistem pemerintahan itu sendiri. Dan sekarang ini kan semua ingin mencari yang tertinggi. Betul. Dan ingin mengatakan saya sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna. Setiap peradaban sosial di zaman kuno sudah saling mengisi antara satu wangsa dengan wangsa lainnya, memupuk sebuah keberadaban, sebuah sistem pemerintahan sehingga bersinergis. Ya. Sekarang ini masalahnya kan banyak yang mencari pengaruh, mencari pengakuan tanpa melihat kualitas. Bendesa, coba bayangkan, dulu leluhur kita diberikan gelar seorang seperti bendesa, sekarang seorang bendesa pasak, gitu kan, seorang Ide Bagus. Berarti kan leluhur kami itu punya kualitas yang sangat hebat. Tidak serta-merta diberikan gampang loh. Dan kita generasinya harus berintrospeksi diri. Mampu dah kita seperti beliau. Jangan membanggakan masa lalu yang sudah lewat. Kalau kita menyebutkan diri kita sudah sebagai keturunan leluhur kita, minimal kita harus mampu mengikuti jejak sedikit saja tentang jejak leluhur kita. Karena leluhur kita mendapatkan wangsa itu tidak mudah dengan kesaktian, dengan jenana dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengelompokkan diri, kita katanya paling tertinggi, dan kita paling terhebat. Semuanya hebat. Kalau tidak hebat, Bali sing metaksu. Baik, luar biasa sekali. Muncul barusan Bali tidak metaksu, sing metaksu. Nah, baik sahabat pendengar dan teman-teman tentunya, itu perbincangan kita dengan seorang Gus Pade yang melihat wangsa itu dengan latar belakang historisnya yang dia sudah pahami itu semua. Tentu perbincangan kita akan lebih hangat lagi ketika wangsa, kemudian pemahaman-pemahaman itu kita kaitkan dengan kekinian, di mana intelektual sangat banyak, sastra-sastra sudah begitu mudah untuk dibaca, ditelaah, ditafsirkan sedemikian rupa. Tentunya di sini akan membangun banyak tafsir. Entah tafsir itu atas kepentingan, atau tafsir itu memang menjadi bagian dari keinginan untuk mencari kemurnian. Nah, nanti ini akan kita perbincangkan lagi dengan seorang Gus Pade. Tentunya kita rehat sejenak. Dipersembahkan oleh Yayasan Bali Lestari.